Sebelum mulai video, gue mau terima kasih dulu karena sekarang kita udah di 2300 subscribers. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan. Oke, jadi kali ini gua mau unbox Xperia Z5 Compact yang gua beli dari Renan Store. Jadi ini sekalian gua mau coba gimana sih rasanya beli dari Renan Store itu, dan kali ini gua nggak beli iPhone, melainkan gua beli Sony Xperia Z5 Compact yang harganya cuma 700.000 men, dan speknya itu udah bagus banget. Oke, jadi ini di packing kayu sama Renan Store-nya, dikasih styrofoam juga, dan ini kalau gua lihat dia ngirimnya dari Depok. Yang mana ongkirnya itu seharusnya cuma 9.000 ya, 9.000 atau 10.000, gue lupa aja Jabodetabek. Nah cuma kemarin itu gue bayar ongkirnya 45.000, padahal di sini kalau lu lihat ini cuma sekitar 21.000 lah, 21.400 berapa. Jadi sebenarnya ongkirnya udah lebih 23.000 atau 24 ribuan. Kalau kita bilang ya kita beli HP 700.000, sisi ongkirnya 24.000 cukup kecil. Tapi kalau kita kalikan dengan total HP yang dia jual itu cukup banyak sebenarnya. Ini gue nggak tahu kenapa ongkirnya ini dilebihkan, atau mungkin jangan-jangan dari Renan Store-nya itu dia takut ongkirnya dibayarkan kurang, jadi dia lebihkan untuk jaga-jaga supaya ongkirnya agak kurang. Tapi kalau menurut gue sih ini kurang fair lah ya, karena sebenarnya mereka cuma bayar ke JNE sekitar 22.000 tapi lu bayarnya 45.000. Terus ini box HP-nya, dan ini bentuk box HP-nya udah jarang ya. Biasanya itu kan sekarang persegi panjang, ini agak sedikit-sedikit box gitu, agak sedikit-sedikit persegi. Gue jadi inget sama zaman-zaman dulu Microsoft 535, mungkin lu inget atau lu pernah pakai. Boxnya itu kayak gini juga nih, dia lebih tipis tapi lebih melebar. Oke, dan ini boxnya gue kemungkinan beda ya image-nya. Tapi kalau di Renan Store itu untuk iPhone-nya itu image-nya itu sama dengan boxnya. Artinya boxnya itu benar-benar boxnya HP-nya. Terus kalau di sini kita lihat speknya, kamera 23 megapiksel. Terus baterainya juga diklaim bisa sampai 2 hari. Terus ini dia sertifikat IP65 dan IP68. Artinya lu bisa celup-celupin di air atau di debu dan dia harusnya ngeblok debu. Layarnya 4,6 inci yang tadi, tapi masih HD, bukan Full HD. Artinya lu nggak bisa nonton video Full HD. Terus octa-core Snapdragon 810 dan lu bisa tambah micro SD card. Ini kalau lo lihat nih ongkirnya ini, oh bukan 45.000, gue lupa, ternyata 48.000. Jadi gua bayar ke Renan itu 48.000, tapi ternyata Renan bayar ke JNE cuma 21.500 sekitarnya. Jadi ini muncul pertanyaan, ini sisanya kemana? Kok bayarnya lebih padahal bayar JNE cuma 21.000? Tapi ya udahlah. Dibuka, yang pertama kali lo lihat adalah kartu garansi kayaknya ini ya. Kayaknya aturan-aturan sama, oh ya ini ketentuan garansi, di baliknya kosong. Ini ketentuan sama syarat-syarat garansi. Nih dia ada garansi 7 hari bisa ditukar. Kalau misalnya ada apa-apa 7 hari misalnya tiba-tiba mati bisa ditukar. Tapi ada syaratnya, harus ada stikernya nggak boleh lepas atau apa. Dan juga nggak boleh human error-nya. Pokoknya ini segala macam tentang aturan garansinya dari Renan, karena mereka sendiri ngasih kalau nggak salah iPhone itu 2 bulan. Cuma mungkin Android cuma 1 bulan sih kayaknya. Dan ini kalau dilihat cukup mulus, dan udah kelihatan ini Docomo Jepang punya. Belakangnya ini dia kaca, tapi kaca doff bukan kaca bling bling. Di kanan dia ada fingerprint sensor. Terus di bagian atas ada mikrofon, ada jack 3,5 mm. Di sebelah kiri terus ada den sedikit, di sebelah kiri ada SIM card tray sama micro SD card. Terus ini ciri-ciri HP zaman lama nih. Ini dia ada tempat pengait tali. Jadi kalau lu punya lanyard lu bisa gantungin HP lu. Terus ini agak kotor. Ketahuan ini kayaknya unitnya ini nggak dimasukin dalam box selama nyimpen mungkin ya. Terus di bagian bawah ini ada micro USB, masih micro USB belum USB-C, karena zaman dulu USB-C belum terlalu booming. Terus di bawah ini sebelah kanan ada dedicated kamera button sama volume button, yang sedikit gua komplain karena standarnya volume button itu di kanan atas atau di kiri atas, sedangkan Sony Z5 Compact ini di kanan bawah. Jadi ya kadang-kadang agak kurang biasa aja, mungkin harus penyesuaian dulu. Dan
Button kameranya ini bukan button doang ya, bukan gimmick doang, tapi bener-bener kayak kamera digital men. Jadi ada 2 step button. Lu kalau pencetnya dikit itu dia harusnya autofocus dulu. Kalau dipencetnya lebih dalam lagi dia baru ngambil gambar. Lihat bagian depan ada sedikit lecet di layarnya. Nggak terlalu berpengaruh harusnya ya. Kita nyalain dulu. Udah nyala, harusnya biasanya ada merek-merek Docomo-nya lah pas nyalain karena memang unitnya unit Jepang. Terus di sini kelihatan agak sedikit renggang, dia nggak rata di samping belakang ini. Casing sampingnya ini rapat, bagian bawah makin ke atas makin renggang. Ini terbukti kalau ini harusnya sih udah pernah dibuka. Entah itu cuma dibuka untuk ngecek lalu dipasang lagi atau dibuka untuk diganti part-partnya. Dan ini kalau di depan kelihatan bahasa Jepang udah pasti karena unitnya Docomo. Cuma ini udah diganti bahasa Indonesia nih kayaknya nih. Terus di kanan kita mau coba fingerprint sensor sama fungsionalitas yang lain, kira-kira masih bagus atau enggak. Dan ini kalau ini gua rasain agak-agak lemot, apa gara-gara dia nyalain. Oh, ini agak-agak lemot nih, gua nggak tahu lu kelihatan atau enggak, tapi oh mungkin bisa jadi lemot nih gara-gara baterainya udah 2%, jadi cukup lemot. Kamera juga bisa masih aman dan ini cukup bagus ya. Gue nggak tahu karena layarnya juga layar biasa, mungkin harus kita foto terus kita buka di device yang sama untuk ngecek kira-kira sebagus apa sih kameranya itu. Nih cukup macet ya, mungkin gara-gara dia baterainya tinggal sedikit jadi dia mode hemat baterai, makanya jadi lebih lemot. Terus di sini lu juga dapat checklist quality controlnya dari Renensor, jadi ada beberapa checklist yang dicek dulu sebelum barangnya dikirim. Di sini lu juga dapat charger, ini ada buku yang kemungkinan tidak pernah dibaca ya. Terus ini lu dapat kepalanya yang bukan Indo, gua nggak tahu kepala apa ini. Dan ini udah pasti KW. Dan bagusnya sih mereka jujur ya masalah KW-KW-an. Mereka jujur kalau aksesorisnya KW terus lu bisa upgrade untuk jadi original, itu gua salut sih karena nggak banyak toko lain yang kayak gitu. Ini kabelnya juga KW-nya KW yang kurang bagus. Gue bisa bilang kurang bagus. Gue nggak tahu kalau iPhone dari Renastor sebagus apa sih KW aksesorisnya, tapi ini kalau dilihat ini kurang bagus dan cukup kopong. Tapi HP-nya bisa dibilang cukup mulus lah, ada sedikit dent di atas sama ada sedikit lecet di layarnya. Tapi ya HP second keluarnya juga tahun 2015 kayaknya ya. Ya lu mau ngarep apa sih, lagian ini juga harganya 700.000, speknya ini udah cukup bagus untuk harga 700.000. Walaupun ya lagi-lagi prosesornya prosesor lama, jadi lu kalau pakai cukup lama mungkin cukup panas. Dan ini lu udah ada sidik jari dan juga ada sensor cahaya. Jadi kalau misalnya lo beli Sony Xperia Z5 Compact di Renasor, lo dapet HP, lo dapet kepala charger, lo dapet kabel data micro USB, lo dapet checklistnya ya macam-macam lah. Sama bukunya juga dapat sama ketentuan garansinya. Jadi nggak ada headset, bener-bener HP sama charger doang. Jadi lebih kurang kayak HP batangan lah. Mungkin itu dulu aja unboxnya, mudah-mudahan membantu. Siapa tahu lu mau beli Sony Xperia Z5 Compact di Renan Store. Jadi kalau misalnya lu unbox ya lebih kurang sama kayak gini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan. Thank you semuanya.